أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداخلين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, berkumpul di majelis ini yang tidak lain adalah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara maka itu wajib bagi orang-orang semuaan yang beragama Islam. Alhamdulillah kita Allah Ta'ala beri kita ini nikmat yang sangat besar. Berkat kita nih, kawa kita menghadiri majelis awak sehat, ada kesempatan, waktunya luang, iyalah. Alhamdulillah sudah. Kawa tulak ke majelis karena kita ini mensyukuri nikmat Allah yang terbesar, yaitu hidayah daripada ilmu. Karena semua orang yang dapat ini nih, orang sugih banyak aja, ya kah? Yang kafir gen sugih banyak. Orang yang bisi pangkat, orang fasik munafik banyak yang berpangkat. Tetapi orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala hidayah untuk menuntut ilmu, kada semuaan yang dapat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, kita ini di salah satunya adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang thalabul alim. Kada gampangan pian orang menuntut ilmu itu inya tulak mulai rumah aja gin sudah. Mulai rumah tulak berniat inya sahajaku menuntut ilmu, udah itu aja tak. Jangan niat yang macam-macam. Mulai inya berangkat mulai rumah sampai ke majelis, babulik pulang, maka dicatat sudah keampunan bagi inya. Dan setiap inya berjalan, baik berjalan batis kah berkendaraan kah bermotor kah inya ke majelis, setiap benda makhluk hidup yang dilewatinya, baik itu tumbuh-tumbuhan, rumput, bebatuan, semuaan inya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu. Kan kada gampangan pian. Syukur kita ini termasuk orang yang masih mau menuntut ilmu biar sudah tuha. Jangan dikira yang menuntut ilmu itu gasan orang-orang yang anum aja kada. Orang yang sudah tuha pun inya tetap wajib menuntut ilmu. Kenapa? Karena kelebihan orang menuntut ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu itu pasti berbeda lawan orang kada berilmu. Lah,
Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Jasidin, apabila orang itu inya hendak menuntut dunia, kaji ilmunya. Apabila orang itu hendak menuntut akhirat, kaji jo ilmunya. Tetapi apabila inya hendak mendapatkan keduanya, maka harus dengan ilmu juga. Bahkan punya orang kada berilmu hendak jadi kepala desa, dia mau orang mengangkat, ya enggak? Tuan guru misalnya hendak jadi kepala desa, lain bagiannya, kada kau disuruh jadi kepala desa karena lain keahliannya. Hah? Iya kah? Enggak, itu juga sebaliknya, kepala desa misalnya disuruh ceramah di hadapan podium kayak ini, dia kawahnya karena lain bagiannya. Semuaan kita ini sudah ada ketentuannya, tetapi kita yang ngarannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan muyak-muyaknya menuntut ilmu. Sekurang-kurangnya sebenarnya seminggu sekali paling kada, supaya hati kada mati. Maka apabila hati mati, maka pian kebaikan-kebaikan kada mau lagi masukkan. Itu masalahnya. Iya, kada kau menerima kebaikan dari siapapun akhirnya. Ini mudah-mudahan kita nih majelis ada, mudah-mudahan istiqomah. Itu yang paling penting. Biar majelisnya bagus, gurunya ada, lengkap, makanannya, minumannya misalnya ada, munyi jamaahnya pang pulang kada istiqomah, napa habar? Yang paling ngalih ini istiqomahnya yang dicari. Karena al istiqomah khairun min alfi karamah. Satu orang yang istiqomah dalam kebaikan, maka itu lebih hebat, lebih bagus daripada 1000 keramat. Kita kada heran melihat orang bisa terbang, kita kada heran melihat orang taguh, kita kada heran melihat orang bisa berjalan di atas banyu, kada heran. Tetapi masya Allah kalau orang itu istiqomah dalam ibadah, ngaliham dicari tak, karena orang-orangnya aja yang kawan gitu. Makanya kita menuntut ilmu, datang ke majelis walaupun sambil teguring-guring lah, sambil teguring-guring, mengantuk-kantuk, tetap ingin mendapatkan keberkahan daripada ingin menuntut ilmu. Walaupun saat ini belum mendapatkan, tetapi karena ingin tahu toh keberkahan daripada menuntut ilmu itu. Mudah-mudahan kita kuat terjaga, paling kada sebulan sekali barang kita menuntut ilmu, itu paling kada. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada sebaik-baik makhluk dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutusnya kepada seluruh makhluk dan hambanya yang mempunyai sifat-sifat mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, manusia yang paling sempurna, manusia yang memiliki kelebihan-kelebihan, dan tidak ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan kecuali kepada nabi kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan sidin. Napa jar seorang penyair berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin kada pernah ihtilam, bahasa kitanya itu mimpi basah. Mun kita ya kalau umur 15 tahun ini yang kita ada yang Tuhan nih pasti bahari itu mimpi basah tak? Iyalah. Nabi kada pernah sidin mimpi basah itu. Dan di antara lagi keistimewaan sidin, Nabi sidin kada pernah menguap sepanjang zaman. Mulai sidin dilahirkan sampai sidin meninggal, Nabi kada pernah menguap. Mun kita hanya duduk di majelis hanya 5 menit sudah kuap-kuapan, kantuk-kantukan sudah. Iya kah? Hah? Kita enggak. Nabi kada pernah sidin menguap. Nabi. Kita bang paling kada di majelis barang kau menahani mengantuk. Itu paling kada tak. Karena di majelis ini kenal benar ujiannya, dan iblisnya juga mau betuyuk di lantai. Ini di lantai aja iblisnya nih. Nya kada mau naik ke atasnya di lantai aja. Burit neng kayak paku pian, curucukan, makanya sumat wah alih berganti besila ini segala macam. Iyalah. Hah? Iya kah? Nah, kita nih mudah-mudahan kita lah mati beriman seberataan. Apalagi keistimewaan Nabi diantaranya jasin hewan-hewan mendekat lawan sidin dan kedabukahan. Ingatlah pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin mendagangkan dagangan Sayyidah Khadijah. Ada kalau di manakib Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Hah?
Iya kah? Onta semua tunduk lawan sidin. Padahal onta ini berat bandar membawa dagangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam Syria sana. Tetapi semua tunduk apa jar Nabi, perintah Nabi semuaan. Mun kita bang, jangankan onta kira-kira ayam ngembukahan man kita nih, hah? Iya kah? Apalagi di antara keistimewaan sidin, lalat kada pernah hinggap di awak Nabi. Kita bang, mun kita kira-kira biar mandi banyak harum segala macam, betuyuk lalat datangan masih. Kenapa? Karena kerigatan di wadah kita. Hah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersih sidin mulai lahir, sudah bersih berdahulu orangnya. Kita pang sekurang-kurangnya kau menggawi sunnah sidin sudah syukur, apalagi sampai diakui sidin sebagai umat sidin sudah syukur. Padahal berbeda kita kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalat aja kadang singgah, kadang hinggap di awak sidin. Nah, apalagi di antara keistimewaan Nabi, bakas kamihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bekamih, bakasnya kededa, pahamlah. Kita bang, munya kita bah ya Allah sapal keciuman bau kamih kita, iya kah? Kalau Nabi tatkala sidin bekamih, bahasa kita banyak kamih sidin itu kada sampai ke tanah Nabi tak, makanya kada membekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sidin bekamih. Mun kita tahampuru ke sana kemari kamih kita, apalagi kami bebinian makinnya tahampuru sama sekali kami bebinian, telajang sedikit. Hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kada pernah goreng walaupun mata sinta pajam. Nabi, mun kita pang mata lawan hati itu gorengan seberataan, iya kah? Nabi sidin walaupun mata sinta pajam, hati sidin tetap zikrullah taala, tetap ingat lawan Allah taala. Mun kita bah munya sudah mengalap ngaran tekalap aja kan sudah hilang segala-galanya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kada sidin. Orang yang berakal kada melihat lawan bayangan, sebenarnya bayangan Nabi itu kada kelihatan. Tatkala sidin berjalan di bawah terik matahari, bayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kededa. Mun kita nampak benar bayangannya, Nabi kededa sidin. Napa lagi keistimewaan sidin? Kedudukan Nabi tah apabila pundak sidin duduk sidin lawan orang lah, tetap kedudukan sidin ini, pundak sidin itu lebih tinggi daripada yang lain walaupun orangnya ganal daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap Nabi yang lebih unggul. Di waktu lahir Nabi itu sudah sunat Nabi. Ini apa nih, kenapa jadi kita pandarakan nih di antara keistimewaan Nabi supaya kita tahu kalau Nabi kita ini kada tahunya Nabi Muhammad. Pang sudah itu aja tahu. Bertamu kada bisa, tetapi kita kada tahu kayak apa garang Nabi. Hah? Kita ini tahunya Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad, Rasul kita, itu aja tuh tahunya kita. Tapi kita kan bari takuni orang kayak apa garang Nabi itu, kada tahu. Kayak apa seharian sidin, kada tahu kita. Nah, barang sedikit kita mengetahui daripada kayak apa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai lahir sudah bakitan sidin. Punya orang nih hafal yang ulun sambet tadi, maka orang itu terhindar daripada apa? Satu, terhindar daripada kebakaran. Orang tah rumahnya terhindar daripada kebakaran. Yang kedua, inya terhindar daripada kecurian. Yang ketiga, inya terhindar daripada bencana. Padahal inya mengatakan yang tadi ya, bahwasanya Nabi sidin mulai lahir sudah hitam. Mulai lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kada pernah bermimpi basah menang kayak kita. Mau bawa akil balik ke Nabi itu aja tuh dipikirkan. Maka keistimewaannya orang mengingat ngeto inya terlepas daripada kecurian, terlepas daripada keapian, terlepas daripada bencana. Itu aja yang dipikirkan kan, padahal ngeto aja yang diingatkan kelebihan Nabi aja. Semoga dilimpahkan pula kepada keluarga dan para sahabatnya. Sesudahnya ketahuilah wahai penuntut ilmu, siapa penuntut ilmu? Kita nih seberataan. Kalau pangsangkan pian ulun menggurui kada. Kitab yang ulun baca, kitab Marakil Ubudiyah yang ulun baca ini, siapa yang mengarangnya ulun kah? Lain. Yang mengarang siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Jawa sidin. Hah? Sidin yang mengarang kitab.
lain ulun yang mengarang artinya apa tak? Berarti ulun ini cuma penyambung lidah. Berarti lain ulun gurunya sebenarnya. Kita berguru kepada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lalu sin berucap jasidin kepada orang penuntut ilmu. Ini bubuhan kita nih, yang memiliki keinginan yang luas, keinginan yang tulus, dan kemauan yang besar. Ini bubuhan yang penuntut ilmu yang bujur-bujur inya menuntut ilmu. Jika engkau menuntut ilmu dengan maksud untuk menyaingi dan membanggakan diri serta mengungguli para pelajar atau penuntut ilmu yang lain, untuk menarik perhatian orang lain di samping untuk mengumpulkan kesenangan dunia, maka engkau berusaha merobohkan agama dan membinasakan diri engkau serta menukar akhirat engkau dengan kesenangan dunia. Maka dagangan engkau akan bangkrut, karena dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan pahala akhirat, dan perdagangan engkau akan pun pasti juga akan binasa. Jadi kalau kita menuntut ilmu, maka kita bujur-bujur tanamkan mutlak menuntut ilmu. Karena Nabi ingin menyuruh di situ kededa tuntut ilmu supaya nenek, tuntut ilmu supaya ikam sugih, tuntut ilmu supaya ikam kededa. Nabi cuma utlubul ilma, utlubul ilma, utlubul ilma. Gitu juga Nabi. Nah, jadi kita punya menuntut ilmu bujur-bujur tanamkan niat menuntut ilmu semata karena Allah Ta'ala, dan melaksanakan perintah karena ini wajib. Napa ilmu agama ini ilmu tasawuf nih yang kita pelajari ya, kalau lah ilmu Al-Quran wajib juga hukumnya belajar ilmu Al-Quran. Ini sudah 50 tahun kada bisa membaca Al-Quran, masih kayak apa kita? Maka wajib menuntut ilmu Al-Quran, hukumnya fardu ain. Maka punya kada bisa ini berdosa terus kita. Makanya perlu belajar juga kita. Biar mbak ketuhaan masih membaca Iqra kada apa-apa, yang penting ada niat kita gasan belajar, jangan basupanan. Jadi orang yang apabila inya menuntut ilmu karena keduniaan, maka inya itu sebenarnya binasa, kada jadi apa-apa yang dituntutnya. Walaupun ilmu yang dituntutnya ilmu tasawuf wajib ain ya, kalau lah ilmu fiqih wajib ain, ilmu tauhid wajib ain juga. Tetapi apabila niatnya untuk menuntut ilmu itu hanya untuk menunaikan kesenangan dunianya, maka akan jadi apa-apa ingin menuntut ilmu, walaupun saban hari ingin menuntut ilmu. Yakni ilmu yang mana? Yakni ilmu yang engkau tidak membawa kebaikan sedikit pun, dan guru engkau ikut membantu engkau untuk melakukan maksiat dan akan ikut menanggung kerugiannya. Jadi kalau kita menuntut ilmu niatnya kada bujur, gurunya juga kasihan. Kenapa kasihan? Gurunya dia menanggung juga daripada niat kita yang kada baik tadi. Ibarat menjual pedang kepada perampok. Itu tak perumpamaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fi hajar Nabi." Ujar Nabi, barang siapa membantu melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan yang kada baik, walaupun dengan sepotong kalimat, sepotong kata-kata, maka ia ikut sudah tertulis di dalamnya melakukan maksiat. Makanya hati-hati juga kita bergaul. Bisa kawan menuntut ilmu, ya Allah kawan nih hendak menuntut ilmu, lalu kita was-wasi apa ikan menuntut ilmu. Misal baik kita misalnya beramian ke pasar kah atau kemana, maka inya ini double dosanya. Satu, inya sudah menghilangkan kewajiban orang. Kedua, apabila orang itu menurut, maka dosanya inya kada jadi menuntut ilmu dapat juga. Mudah-mudahan kita jangan terompat ke ini. Tetapi bagi orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Ta'ala, walaupun sekampungan kada menghendaki inya menuntut ilmu, tetapi Allah Ta'ala memberikan hidayah lawan inya, maka inya pasti datang ke majelis ilmu. Tetapi apabila orang itu hidayahnya kededa untuk menuntut ilmu, walaupun sekampungan yang menyuruh inya cepat ika menuntut ilmu ke sana, nah ada majelis, kada bakalan datang. Makanya bersyukur kita Allah Ta'ala masih memberikan kita hidayah untuk menuntut ilmu.
Nah kita tinggal menunggu aja lagi, istiqomahkah kita menuntut kadakah? Ya kebanyakan kita ini umpatan, kebanyakan kita ini anginan aja, paling sekali dua kali, yang ketiga hampir sudah. Mudah-mudahan kita ini terjaga semua keistiqomahan kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa wadi'al ilmi 'inda ghairi ahlihi kamukallibil khanaziril jawahira wal lu'lu'a wal zahab. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim, kada mukmin aja lah. Artinya orang Islam baik inya fasikkah, munafikkah, tetap inya berkewajiban menuntut ilmu. Nah, apalagi orang itu mukmin, wajib semuaan menuntut ilmu. Pada orang yang bukan ahlinya pulang muniinya tan menuntut ilmu, tapi kada lawan ahlinya. Misalnya yang duduk di sini, misalnya guru kuntau, guru silat duduk di sini, kada cocok tak? Lain gurunya, iyalah. Seperti jasine orang yang mengalungkan permata, mutiara dan emas kepada besi, gitu, kepada babi. Karena kita tersalah menuntut, makanya kita menuntut ilmu itu juga hati-hati juga, jangan asal tuntut. Ini kita ilmu istinja aja kada beres lagi, lalu mencari ilmu yang pinaba tamatan sembahyang. Iyalah, di sini kada ada kalau mudahan jangan ada nah. Amunnya ada atau dihindari, mendengar sarik nih pianne. Berhati-hati juga kita menuntut ilmu, munya pacang menyalahi daripada syariat Nabi aja yang sudah jelas-jelas ma'asum, sidin tetap sidin menggawi yang mana yang wajib Nabi. Kita sebagai umat Nabi lah hendak berharap-harap bertamat sembahyang misalnya, bertamat puasa, kada berhaji segala macam, lepas zakat segala macam. Sampai di mana ilmu kita? Harap daripada Nabi kah kita ini? Berhati-hati nangailah menjaga kita. Maka orang alim juga harus bersikap sebagai pemberi nasihat dalam semua urusan. Ini tuan gurunya pulang. Munya kawa, mudah-mudahan kita ini terjaga. Jangan ini cuma ceramah aja bisa, imbah datang jemaahnya betakun kada kau memberi jalan keluar. Mai kasihannya pang tuan guru ini, kasihan anak buah. Dan ia harus memperlakukan semua orang sesuai dengan keadaannya, jangan dibeda-bedakan. Kalau pang ini misalnya jemaahnya sugih, ini susah, lalu yang si susahnya ini kata deherani, yang sugih aja deherani. Ini bahaya juga tuan guru nangka ini pulang. Apabila tuan guru himong bertempel lawan orang-orang sugih, maka 2/3 imannya sudah lepas. Kan kira gampang. Mungkin orang berilmu, orang berilmu juga apabila inya salah kedudukan inya, maka ilmu itu menjadi bala juga bagi inya akhirnya. Kan orang berilmu tak, apalagi kita yang jahil dengan ini. Seperti dokter dah, inya mau obati orang kelak. Orang sakit pastinya sesuai dengan penyakitnya napa. Misalnya di sini, misal bubuhan pian, bubuhan kita nih, masalah sembahyang aja kada beres lagi, lalu ulun anuakan masalah yang di atas lagi daripada sembahyang misalnya, kada nyambung lan bubuhan pian, karena dasarnya aja kita belum pas lagi. Baudu aja belum beres, masih kecapak baudu gitu nih. Istinja asal istinja aja, asal banyu tersemprot aja ke misalnya kan kemaluan kita, itu aja kita nih. Padahal banyak yang salah kita ini, karena kita kada belajar. Makanya kita hendak memperbaiki diri, memperbaiki agama kita, memperbaiki syariat kita supaya membekas segala ibadah. Makanya jangan heran Allah Ta'ala sudah menyebutkan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu inya mencegah daripada perbuatan yang kada baik. Amun masih kita menggawi juga yang kada baik, padahal kita sudah sembahyang, berarti ada sembahyang kita yang kada beres. Oh, sembahyang kita beres, jangan-jangan wudhu kita yang kada beres. Wudhu kita beres, jangan-jangan istinja kita kada beres. Istinja beres, jangan-jangan mandi wajibnya nih yang kada pas kita. Nah, mandi wajib seadanya. Mbah Tontong bahan taman mandi wajib jadi kisahnya. Dituntut ilmunya bujur-bujur. Ini supaya baik kalau seberataan kita nih. Diriwayatkan dari Ma'ruf al-Kharqi bahwa ketika Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah meninggal dunia,
maka Jasidin kada ada orang yang menghadiri jenazahnya. Hah? Iyakah? Si Abu Yusuf sahabat oleh Abu Hanifah meninggal, kada ada yang menghadiri jenazahnya karena inya pernah ikut dalam urusan raja, urusan pemerintah tuan guru Abu Yusuf Lalu sebelum inya dimakamkan, aku ujar si Ma'ruf bermimpi bertamu lawan inya di dalam tidurku. Lalu aku bertakun lawan si Yusuf tadi, si Abu Yusuf tadi, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau wahai Yusuf? Jadi jar si Yusuf pulang, Tuhanku mengampuni diriku. Nah itu bang pulang napa? Lalu aku bertakun jar si anu pulang jar si Ma'ruf, apa yang menyebabkan engkau diampuni oleh Allah taala? Sekalinya enteng ajanya. Lalu Abu Yusuf menjawab, karena aku menasihati umat. Itu aja gara-garanya. Gara-gara inya memadahi umat, menolongi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu inya mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Han harap kalau pengaruhnya orang menuntut ilmu. Gak ada kegampangan. Pian misalnya, ada orang batakun munnya pian tahu jawabakan. Amunnya kada tahu kalau orang batakun beudutung kayak apa jar. Karena kita bisa, lalu kita padahi. Ini kita bisa, kada mau madahi. Kebanyakan kita tuh bepadah kada tahu, dia kada tahu, soalnya dia kada tahu juga kita nih. Kemudian terbangun aku Jasi Ma'ruf daripada tidurku dan aku menghadiri jenazahnya. Jika niat dan tujuan engkau di dalam menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau untuk menghilangkan kebodohan dari engkau dan dari seluruh keluarga orang atau orang-orang di sekitar kita yang bodoh, atau menghidupkan atau mengekalkan agama Islam, serta untuk mencapai negeri akhirat dan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di samping mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan, bukan hanya sekadar meriwayatkan dan mengutip dari ulama, maka bergembiralah Jersidin, karena para malaikat akan ridha dengan apa yang engkau tuntut, dan mereka akan membentangkan sayap mereka sebagai hamparan bagi para penuntut ilmu. Ikan-ikan di laut pun akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berjalan menuju orang alim, menuju tuan guru untuk belajar ilmu. Jangankan binatang yang di daratan, bahkan binatang yang di lautan, yang di dalam banyu pun juga ingin memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang penting tuntut ilmunya, biar aja sambil kantuk-kantukan menahannya berokok dulu. Alhamdulillah nak ada yang berokokannya di sini, masya Allah. Mudah-mudahan selalu kayak ini setiap kali ada majelis. Ulun berokok juga, nah sama aja kita berokok juga. Cuman ditahan tatkala bermajelisan, kita jaga adab. Kita jaga adab karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu pian. Hal itu disebabkan kebaikan dunia tergantung kepada orang yang berilmu. Dengan apa? Dengan penyampaiannya terhadap hukum-hukum syariat yang diantaranya adalah banyak tentang ilmu yang mengakibatkan kebaikan-kebaikan yang datang lawan kita. Misal, diharamkannya menyiksa binatang sebagaimana disebutkan oleh Al-Azizi. Tanda dari tujuan itu adalah apabila engkau lebih menyukai pembahasan ilmu secara pribadi daripada dengan orang banyak, dan apabila engkau tidak membedakan antara tersingkapnya kebenaran melalui lisan engkau atau lisan orang lain. Artinya, tatkala kita menuntut ilmu, tatkala kita ini hendak belajar tentang agama, tatkala kita hendak belajar tentang kebaikan-kebaikan, maka kita jangan memandang siapa yang menyampaikan kebaikan tersebut. Lah ingatakan, kalau gurunya ngekanakan, gurunya anom masih misalnya, oh gurunya tuh katanya bisa menyambet jar. Jangan memandang nangka itu. Yang penting kita tuntut ilmunya. Jadi Jasidin ini sebuah hikayah yang berharga atau kisah. Suatu ketika Jasidin al-alim, al-alamah Manush al-Maghrabi, Sidin ini menghadapi kerumitan atau masalah dalam pelajaran Sidin.
Sedangkan di dalam majelis sidin ini ketika itu dihadiri oleh imam-imam dari mazhab yang 4 batu kumpul nih. Ia menyanggah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mengatakan apabila syarat masuk dalam syarat maka tidaklah menimbulkan hukum kecuali dengan mendahulukan yang diakhirkan. Misalnya ujar si laki, jika engkau keluar misalnya kita berpandir lawan bini kita, wahai biniku, jika engkau masuk rumah maka engkau tertalak. Amunnya masuk, menurutnya tidaklah jatuh talak kecuali apabila ia masuk. Itu contoh. Lalu maka syekh itu berkata, kami tidak melihat adanya dalil bagi perkataan itu dalam bahasa Arab. Lalu ada kekanakan aja nih yang berpandar pulang. Padahal yang dihadapi kekanakannya ini orang-orang tua semuaan, orang ahli ilmu seberataan, bahkan imam-imam mazhab yang 4 terkumpul. Ngarannya si Hamdan, yang ketika itu masih anak-anak, anomnya masih. Si Hamdan ini anum aja orangnya. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, jadi si Hamdan itu bujur. Jadi si Hamdan ini membenarkan perkataan Imam Syafi'i, apabila syarat masuk dalam syarat maka tidaklah menimbulkan hukum jadinya. Lalu orang-orang di sekitar si Hamdan tadi melarangnya untuk berpandir. Orang-orang tuha dihigainya nih, mantang-mantang si Hamdan ini anom masih orangnya. Padahal si Hamdan ini bujur apa yang disampaikannya. Tetapi orang-orang tuha dihiganya menangatinya, ikan jangan berpandir, ikan masih anom. Bahasa kita nggak itu pak. Yang tuha nih, padahal yang menangati ini nggak bisa jauh tentang hukumnya. Lalu si Hamdan ini berdiamnya. Si Hamdan nih ngaran ditagur oleh orang tuha. Bahasa kita kayak di sini nah. Pas kita berpandaran ngene, sekalinya yang anom yang diuncung itu berpandarnya bujur guruenya misalnya. Lah berpandir, sekalinya yang dihiganya yang tuhang itu menagur kalau saya berpandar ikan. Lalu orang di sekitarnya menangatinya berpandar. Namun ujar Syekh Al-Azizi, ujar Sidin, biarkan inya bahasa kitanya, biar aja si Hamdan tadi berpandar. Kenapa? Karena Jasidin kadada ada permusuhan kami ini nah 4 mazhab juga nih bubuhan Imam Syafi'i tadi kadada permusuhan sama sekali dengan kebenaran meskipun berasal dari anak kecil sekalipun Jasidin kan karena gampangan. Makanya kita tatkala kita bergaul, tatkala kita berkumpul, apabila ada kebaikan daripada walaupun orangnya anom daripada kita, maka ambil kebaikan tersebut. Nah, jangan ini memandang kami ini masih anum kurang pengalaman ini segala macam, jangan. Karena yang kita pandang itu adalah ilmunya, yang kita pandang itu adalah kebaikan-kebaikan yang pacang ditanamnya. Jangan kita mentang-mentang tuha lalu kita ini sekehendak ikan masih anum kada pantas lagi ikan berpandar nang kayak itu, kada pantas ikan melakukan itu, jangan Jasidin. Ini gara-gara anum aja nih, ya Allah. Justru yang anum ulun di majelis di bati-bati itu banyak juga bubuhan pondokan yang anum-anum umur belasan tahun, yang 19 tahun 18 tahun ulun bina. Kenapa? Karena yang anum inilah yang terpanjang sedikit umurnya. Iyalah yang tuha pengguru jar, yang tuhakin panjang juga iya kah? Yang tuhakin panjang juga umurnya, cuman yang anom ini inya tak aktif sedikit. Yang tuha kan mendoakan aja lagi, yang tuha tah mendoakan, mendukung lawan yang si anom. Ini di majelis nih, alhamdulillah yang anomnya banyak aja, kada yang tuha aja pang di sini. Yang anom din betuyuk juga, saling-saling mendukung aja lagi nya antara yang tuha lawan yang anom. Jangan kena basengkengan lah, kasihan gurunya kena. Jadi Jasin kada apa-apa, biar aja si Hamdan tuh berpandar karena inya bujur aja, dan kami tidak ada juga pemusuhan tentang kebenaran walaupun inya dapat kebenaran itu dari orang anom. Jasidin kada apa-apa, yang menyampaikan kebaikan, yang menyampaikan ilmu itu walaupun orang anom Jasidin asal bujur tetap kita ambil, tetap kita terima Jasidin. Termasuk kekhususan kami adalah menerima kebenaran
walaupun ia berasal dari orang kecil sekalipun, orang muda sekalipun. Dan anak kecil boleh menyanggah orang dewasa dalam hal kebenaran, boleh inya. Ini kita mantang-mantang Tuhan lalu menyalahkan si anum, padahal dalam syariat aja gini membolehkan lah. Dalam syariat pun membolehkan anak kecil inya membenarkan suatu kebenaran, boleh inya menggawi kebenaran, boleh. Kita yang Tuhan belum tentu yang kita yang Tuhan ini yang bujur, jangan-jangan kita ini yang salah. Lain halnya dengan umat-umat Nabi terdahulu. Umat Nabi Muhammad ini boleh semuaan. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad, maka orang anom kada boleh bepander kecuali orang Tuhan. Umat sebelum umat Nabi Muhammad. Makanya kita ini bersyukur benar sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana kita ini setiap kali kebenaran itu boleh disampaikan oleh siapapun, walaupun inya masih anom, walaupun inya masih kekanakan, kada apa-apa lah. Apabila ada orang yang terpandang bersalah atau melakukan kesalahan, ini sebelum umat Nabi Muhammad nih, maka tidak ada seorang pun yang berani menyanggahnya atau menyalahkan, kada boleh bahari tak. Sehingga kesalahannya itu berlaku sebagai syariat yang diamalkan di dunia. Makanya banyak orang jahiliyah bahari. Gara-gara apa? Karena segala kebenaran tertutupi oleh kesalahan orang-orang yang kada boleh disalahkan. Nah, mudah-mudahan kita di sini nih juang nang kayak itu, walaupun kita Tuhan misalnya, ternyata ada pendapat yang lebih hebat daripada yang anom, ambil selagi itu baik. Kemudian Syekh menulis kepada Hamdan dan berkata, katakan jasinin si Hamdan yang ada pada engkau, yang ada dalam otak kami itu. Lalu si Hamdan menjawab, apa pendapat engkau tentang perkataan penyair dalam Bahar Al-Basit ini? Si Hamdan nih kan saking pintarnya ini. Apa syairnya? Mereka meminta tolong kepada kami jika mereka takut. Niscaya mereka mendapatkan dari kami tempat-tempat kemuliaan yang dihiasi kemuliaan. Permintaan tolong itu dibutuhkan setelah timbul rasa takut, tidak sebelumnya. Dan apa yang dikatakan Asy-Syafi'i jarnya nih adalah benar, hal itu dibuktikan dalam bahasa Arab. Asy-Syekh tersenyum dan senang dengan jawaban si Hamdan tadi. Ia berkata, si Syekh tadi, engkau bujur wahai anakku si Hamdan. Anu aja orangnya, tetapi gurunya memuji lawan inya karena inya bujur. Dan Syekh mendoakannya. Syekh berkata, sebenarnya aku tidak pantas menyanggah atau menyalahkan si Hamdan. Hanya saja aku mengira bahwa Imam Asy-Syafi'i yang menggerakkan lisanku untuk berkata, betapa indahnya Jarsidin perkataan penyair dalam Bahar At-Tawil. Banyak Jarsidin anak kecil, anak muda yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang yang Tuhan memerlukannya juga. Artinya Tuhakah, anumkah, apabila itu kebaikan jangan saling menyalahkan. Itu maksudnya tak. Mudah-mudahan kita di sini terjaga seberataan. Mudah-mudahan majelis ini juga di sini terjaga dan terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang kada baik sehingga merusak kena atas nama majelis, atas nama jemaah majelis. Mudah-mudahan terjaga seberataan. Di samping menuntut ilmu, engkau harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ilmu engkau akan sia-sia. Kita menuntut ilmu, misalnya kita menuntut ilmu wudu, amalkan wudu nang kayak apa? Wudu yang bujur, karena kita setarusan ada kena belajar ilmu istinja. Bahkan kita mulai bangun guring, hendak guring, kita belajar kena nang kayak apa adab-adabnya. Ini kita ini mulai bawah bujurnya. Yang ulun baca akan ngening masih hanya pemulaannya aja, mukaddimahnya aja, baluman lagi kita kepada intinya, baluman lagi kita kepada belajar supaya napa, supaya tahu kita posisi kita di mana. Kita ini sebagai penuntut ilmu harus tahu juga adab-adab kita menuntut ilmu. Punya sudah dapat ilmunya, diamalkan walaupun sedikit. Ini kadang mbah datang tahu aja ilmu sembahyang subuh 2 rakaat, sekarang kada tegawi subuhnya, tahu aja subuh 2 rakaat bakunut ini segala macam, zuhur 4 rakaat tahunya, tapi kada digawi. Sesungguhnya jasin ilmu itu ibarat sebuah pohon. Ilmu toh kayak pohon, dan ibadah
atau menggawinya atau amalnya itu seperti apa aja sidin? Sebagian dari buahnya. Maka hal pertama yang harus engkau jalani adalah mengenal Tuhan, bujur-bujur. Nah, kemudian menyembahnya. Bagaimana engkau biasa menyembah Tuhan jika engkau tidak mengenal nama serta sifat-sifat zatnya? Makanya kita tuh wajib juga belajar yang artinya sifat 20, wajib. Hukumnya tauhid. Nah, jadi yang fardu ain itu ada 3. Yang pertama kita fikih, yang kedua tasawuf, ilmu adab nih yang kita pelajari nih, ilmu adab ngarannya tasawuf. Maraqil Ubudiyah ini syarahnya daripada Hidayatul Bidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Maraqil Ubudiyah ini yang mengarang adalah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Sidin yang mengarang enggak? Jadi jasidin munyak kita nih menuntut ilmu, maka amalkan ilmunya walaupun sedikit. Ini kadang tahu aja sudah puasa nih para Ramadan nah. Ya, tahu ya guru aja puasa Ramadan itu wajib, kalau guru aja wajib. Soalnya sebulanan tamatnya. Hah? Ya kan? Awalan wa akhirannya. Awal lawan akhirnya aja ini puasa kesian. Padahal tahu aja sudah hukumnya bahwasanya puasa Ramadan wajib hukumnya. Tahuinya. Tapi ini karena kau menggawi, ruginya pang kita hidup. Maka kita hidup di dunia ini punya kalau dibanyaki bekal, dibanyaki sanggup, maka kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh kena. Apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajibnya bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiznya bagi Allah Ta'ala 1. Belajar bujur-bujur Allah Ta'ala bersifat wujud, ada Allah Ta'ala itu. Mustahil sih dan kadada. Belajar dulu bujur-bujur. Ini kebanyakan nueh ini kita langsung potong sebakas saja kisah sampai jalan Allah Ta'ala sehingga syariatnya ditinggalkan sudah seberataan. Tetapi kalau kita menuntut ilmu syariat maka tariqat lawan hakikat itu dapat lah, dapatnya mau patinya semuaan. Mungkin engkau meyakini sesuatu pada zatnya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang bertentangan dengan kebenaran, maka ibadah engkau akan menjadi sia-sia. Hal itu dilakukan dengan mengetahui bahwa engkau mempunyai Tuhan yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat alimun sidin, mengetahui apa aja yang digawi. Bah kada kegampangan pian kita berbuat maksiat walaupun tersembunyi. Walaupun orang manusia kada ada yang tahunya saya ekong, tetap ada yang memperhatikan kita, tetap ada yang menjaga kita. Jadi jangan macam-macam dengan maksiat. Menyuntan misalnya, orang kada tahu kita yang menyuntan apun orang tak. Ya kalau lah abut polisi sana kemarin mencari, tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi berhati-hati kita. Ada kalau kisah murid nih lawan gurunya, ada 3 ekong murid. Jadi si murid ngene ini hendak minta uji lawan si guru karena inya sudah merasa lawas baguru, kadada aja lagi diuji oleh si gurunya. Ujar gurunya bubuhan ikan belum waktunya lagi, tapi si murid ngene memaksa. Ini ada murid yang memaksa, lalu jasin kayak ini jenah ikam bertiga nih ku bari ayam ku bari ayam ngene jasidin kena sembelih lah, sembelih di mana orang kada melihat. Jadi yang bertiga ini bukan handainya, ada yang ke hutan, ada yang ke goha lah. Jadi yang ke hutan ini abut ke sana kemari, pas kada ada orang sembelihnya mati ayamnya ulik. Yang buka ke goha bang juga sembelihnya. Sekalinya ada seekong kada sembelihnya, di bawahnya utuh ayamnya tak. Jadi masing-masing ada yang pagat kepalanya, ada yang iwil-iwil aja lagi kepalanya pagatan. Jadi yang seekongnya ini pan ditakoni gurunya, kenapa kada ikam tatak, kada ikam sembelih ayamnya ini? Maka perintahku sembelih ayamnya ini di mana orang kada melihat. Jadi jadinya nang kayak apa? Guru menyembelih kemana ulun buka hendak bertempat menyembelihnya ini, ke dalam goha, ke hutan, ke tempat, bahkan di dalam banyu jenya tetap ada yang mengawasi ulun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang seekongnya yang lulus kan.
ilmunya sudah sampai, tahu inya bahwasanya ada yang mengetahui segala perbuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya hendak berlaku yang kada baik, ada yang mengawasi. Nah, dan Allah taala itu kuasa sidin bisi sifat kehendak, yaklah alimun, qudrat, iradat, hayat, apalagi sidin basar, kalam, banyak 20 sifat yang diberikan, yang kita ketahui untuk Allah Subhanahu wa taala, yang wadah kita pang kawa melihat diinjami sidin aja, makanya terbatas pandangan kita. Paling jauh sepal dua pal, punya sudah umur 50 tahun tuh 5 meter kita kelihatan lagi, iyalah, karena yang diberikan Allah taala lawan kita ini kada kekal. Kita biasa pendengaran lagi halus, tapi ada juga lagi halus guru aja yang sudah tuli, ada juga. Nah, kali bari sidin kawa mendengar paling umur berapa kena berkurang tuh pendengaran kita. Hah, iya kah? Bapander asalnya sempurna, bapander giginya bagus masih, giginya habis pang, napa habar bapander juga? Hah, bagus lah lagi kita bapander. Hah, iya kalau? Ya. Besi kuasa lagi anom kawa mengangkat baras 2 karung, mas sudah umur 70 tahun, jangankan 2 karung, seliter gini menggetar kita nih. Jadi semuaan yang diberikan Allah taala lawan kita ini kadada yang kekalnya. Napa yang dibanggakan, napa yang diharapkan lawan kita, kadada kita bisi keharatan, kadada kita bisi kekuasaan. Kalau pang artinya aku yang paling bungas jar, bungas datang di mana kita nenek, aku yang paling sugih, kesugihan nenek semua tah Allah taala mengambil. Kebakaran kah, kemalingan kah, hah, iyalah, bangkrut kah usaha, sempat aja sini mengambil. Anda ingat kadada kuasa kita seberataan. Mun Allah taala berkehendak pang orang susah isuk sugih bisa jadi bulik datang di majelisnya tersepak intan yang kayak ganggam, napa kabar pian? Hah? Iya kah? Munyesin berkehendak sudah. Mbak bisa juga munyesin berkehendak karena tahu kayak apa garang ilmu marakil ubudiyah nyata. Sekalinya Mbah Bulik dapat ini semuaan dalam kitab ini sebagian, kitab ininya dapat. Tahulah kita. Itulah kita kada ada yang mustahil bagi Allah taala apabila sidin sudah berkehendak lawan hambanya. Kita bang jangan merasa yang di wadah kita ini adalah ampun kita. Jangan tak. Jangan merasa awak pina bagus. Paling umur berapa tahun kena ubaham awak babinian nih. Lagi bujang. Paling bagus, paling bungas kesnya di kampung, himbah kawin paling 2 tahun pangkak kemparut. Iya kan? Hah? Nah apalagi yang dibanggakan? Hah, babinian? Makanya jangan membanggakan sesuatu yang diberikan Allah taala. Cukup kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita tuh bersyukur dan Allah taala atas nikmat yang diberi, pasti ditambah sidin. Tetapi punya kita ingkar pang mungkir dengan pemberian sidin, lihat aja kada jadi apa-apa yang kita dapatkan itu, malahan jadi bala kena. Banyak orang berduit ya kalau lah sampai inya kada urusi lagi sembahyang karena inya sibuk dengan usahanya, karena inya sibuk dengan hartanya. Banyak orang yang berduit sampai inya jam 3 subuh, jam 4 subuh belum kau goreng. Kenapa mikirkan motorku jangan-jangan digores orang, jangan-jangan dicontan maling ini segala macam. Iyalah, bersyukur kita, berarti ada hikmahnya juga kita kada berduit. Iyalah, ada hikmahnya juga kita susah. Karena yang mau aku mikirkan itu, makanya orang susah-susah lah. Nah kita nih jam 9 gorengan sudah. Coba pin orang berduit tak, jam 5 nya masih belum tergoring aja lagi. Memikirkan harta bendainya. Kasihan bini tak kakar karoh seorang kan gorengan. Kan? Hati-hati juga, syukuri yang ada. Napa yang ada? Keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, kau menggawi semuaan kewajiban, syukur sudah. Pian mengumpulkan harta segala macam, tetapi pendidikan agama kada dianuakan ke anak bini berdosa juga. Tetap dipertanggungjawabkan kena gawian-gawian kita.
Harta juga kita kebanyakan mengumpulkan, saking sayangnya lawan harta, kena juga ditakunakan. Harta itu kemana dibawa? Ini kasihan. Nukar kendaraan mulai awal nih hanyar sampai buruk, kada bisa dibawa ke majelis, kada bisa dibawa ke masjid. Ke masjid hakun berjalan, maka jauh banget masjidnya. Hakun berjalan kendaraan, dipusut. Bini aja kalah, saking cintanya nyel harta. Bini setahun sekali belum pernah musutinya, mau kendaraan umat sebentar hari dipusutnya. Nah, apalagi motor orang lain kada boleh masuk, sampai bininya kada boleh buat dalam motornya. Saking cintanya inyalan harta. Jadi punya ada harta, gunakan kebaikan harta tersebut supaya kena ini jadi pembela juga lawan kita. Ini bisi harta sebuahannya, tetapi digunakannya untuk kebaikan. Tulak ke masjid Jumatan, tulak misalnya ke majelis ilmu, tulak ke yasinan segala macam, dijaganya ngetok, dipakaikannya semua hartanya gasan kebaikan, maka kena harta itu inya menjadi pembela juga. Inya karena di bepandarnya semua harta kita tuh, kadanya kada bepandar bang. Dan harta itu juga bepandar juga. Aku tahulah ya Allah, mulai inya menggaduh aku ulun minah motor bepandar kenanya. Kada bisa ulun orang aja kada pernah berbuat di wadah ulun ini pang sorangan sampai bangku-bangkunya dicabutinya, pastinya aja khusus sorangan tak. Saking apanya tuh, saking engkennya inya, saking cintanya inya hartanya. Kita nih, mudah-mudahan kita jangan sampai nang kayak ini lah. Makanya disadangi kita nih sudah hidup di akhir zaman. Nah, apalagi yang harus kita siapakan banyak-banyak ya sangu lagi. Nah, pas sangu kita ibadah kita dibanyaki. Ngetokah guru yang pacang menyelamatkan kita, yang pacang memasukkan kita ke surga? Kada. Kita menggawi kewajiban itu kita hendak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Itu aja sebenarnya. Amunnya kita nih sudah jelas ini memerintahkan kita sembahyang, jelas ini memerintahkan kita puasa, jelas ini memerintahkan kita untuk berbuat baik, tapi kita kadang menggawi sama sekali. Jangan harap mendapatkan pandangan malahan rahmat Allah Ta'ala, bahkan laknatnya Allah Ta'ala yang kita dapatkan. Ini yang kita utamakan. Kalau penging surga itu karena ibadah kada, melainkan karena rahmatnya Allah Ta'ala. Kayak itu lagi guru, kada apa-apa kita kada beribadah, jangan juga karena ada wajib kita menggawi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aja sidin yang jelas-jelas maksum tetap menggawi yang wajib, yang sunnah tetap digawi sidin. Tuh Nabi. Kita ini pang munnya kita ini munnya kawan kayak apa caranya gawi Nabi, gawi juga sekurang-kurangnya kita yang wajib dulu disempurnakan sekurang-kurangnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hambanya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyalah, beliau adalah utusannya yang benar dalam semua hukum yang dibawanya dan membawa berita yang benar tentang kejadian-kejadian nanti di akhirat, seperti perhimpunan manusia kini di padang mahsyar. Nabi sudah melihat kebangkitannya yaumul ba'ats, tahu Nabi. Siksa kubur Nabi melihat sudah. Pertanyaan munkar dan nakir melihat juga sidin. Semuaan sudah, apapun yang terjadi kemudian hari sampai hari kiamat, surga neraka sudah Nabi jalani semuaan. Wajib nih kita beriman nih. Ya kalau lah di antara rukun iman adalah percaya lawan Nabi dan Rasul. Itu di antaranya. Berarti wajib kita mempercayai daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi timbangan amal ada, sirat atau jembatan. Sirat ini di sebarang tuh surga, di bawah neraka jahanam. Sirat tuh menurut riwayat jembatannya ini pian kadanya gandal nang kayak kita dunia nih pang. Rambut tuh dibelah 7, sehelai rambut dibelah 7, dibelah 7 gitu halusnya tak. Ada yang ingin melewati sirat, melewati jembatan ini dengan inya berjalan batis, ada inya pakai yakat, ada inya yang buka, ada yang inya berjalan lawan dadanya. Maka tajamnya jembatan ini lebih tajam daripada pedang. Iya kah? Dan jauhnya perjalanannya adalah menaik 500 tahun,
mendatar 500 tahun, menurun 500 tahun. Pikirakan pian situ. Hah? Di dunia jangankan 500 tahun. Ya kalau kita 50 tahun kan awam hidup masih. Iyalah. Di sana sehari di sana sama 1000 tahun kita di dunia ini. Kan disirat tak. Jadi punya kita kada amal kada banyak, gawian kebaikan kada banyak, jangankan sampai ke sirat. Kita di padang mahsyar gen jingkar. Jangankan di padang mahsyar, kini di alam kubur gen jingkar. Jangankan di alam kubur, sakratul maut gen jingkar. Hah? Iya kah? Di antara orang yang meninggalkan sembahyang siksaannya ada berapa semalam? Hah? Ada 15. Ya kalau lah 6 di dalam dunia, 3 pada waktu sakratul maut, 3 pada waktu di alam kubur, 3 pada waktu inya kena bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 pada waktu sakratul maut? 1 mati dalam keadaan hina. 1. Yang kedua mati dalam keadaan haus. Yang ketiga mati dalam keadaan lapar. Seandainya banyu yang ada di dunia ini diberiakan lawan orang yang hendak mati tadi, yang ingin meninggalkan sembahyang 5 waktu, maka banyu yang ada di dunia ini kadang mencukupi menghilangkan dahaga inya. Kan hanya sembahyang aja nih, belum mampu masalah puasa. Dan orang yang kada sembahyang, di antara siksaannya waktu hidup di dunia, 1 dicabut berkah umurnya. 1. Coba itu hipian punya kedangdutan tah setengah malam tahan. Coba di majelis hanya setengah jam ya. Wah, ngantukan sudah. Wah, tahalang tabujur sudah. Iya kah? Dudukannya gini sudah kada sempurna lagi. Asalnya bagus duduknya. Hah? Iyalah. Berarti di majelis ada berkahnya ngarannya. Iyalah. Barang di majelis kita mendapatkan keberkahan umur sebuting. Coba piye duduk di dangdutan. Melihat orang berdangdutan tuh. Oh, jam 2 kah sudah hajar? Kan karena rasanya. Coba di majelis pian setengah jam aja terasa umur rasa seharian sudah di majelis. Iya kada? Terbukti kada pian? Karena di majelis itu waktu itu berharga, berberkat semuaan. Mulai kita datang duduk sampai kita bulik tetap berkatnya. Makanya terasa lawas kalau pian. Hah? Iyalah. Pian terasa lawas, ulun gen babuhan jo montong lah. Itu. Dan di antara siksaannya lagi apa? Dicabut berkah rezekinya. Jangan heran orang yang meninggalkan sembahyang eta banyak ini dapat misalnya sehari 1 juta, sehari 2 juta, sehari 5 juta. Sekalinya habisnya kada kekaruan. Kemana kah habisnya? Bisa juga kena anak buahnya yang habiskan. Ditokarakannya kemana kah? Layau ke sana kemari. Iyalah. Habis berkah rezekinya. Yang ketiga, dicabut ngaran soleh dan solehahnya di sini. Hilang cahaya daripada sembahyangnya itu. Cahaya imannya kada lagi dimuhani. Kadap sudah biarnya bungas. Jadi babinian kada usah kan menghilangkan itu. Tetap ketahuan. Oh ini orangnya sembahyang, ini orangnya kada ketahuan tetap kada kau dikulimakan. Karena cahaya orang yang sembahyang kena wudu itu kada kau dibuang. Bahkan kena di padang mahsyar inya tetap membekas. Nabi kena kada abut lagi sini mau hendak mencari umat sidin kada abut sidin, karena umat Nabi ini beinggan seberataan kena beciri seberataan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bekas wudunya. 3 sudah siksaan. Yang keempat, kada dijagakan lagi agamanya. Kenapa? Makanya orang yang meninggalkan sembahyang itu inya masalah agama dianggapnya sepele. Dianggapnya sepele aja lagi. Inya meninggalkan kewajiban biasa aja karena Allah Ta'ala sudah kena menjagakan lagi. Siksaan yang kelima, kada bakalan diangkat doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar doanya itu khusyuknya nang kayak apa aja, munya orang itu masih kada sembahyang, jangan harap. Yang keenam, siksaan yang terakhir daripada orang yang meninggalkan sembahyang pada waktu di dunia masih ini belum mati lagi. Apabila inya beramal, bersedekah, berzakat, berhaji, puasa di bulan Ramadan,
maka semuaan amal pahalanya kada diterima alias ditahan, kada diberiakan lawan inya sampai inya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang rajin ke masjid mungkin 1 juta sehari, tapi inya kada sembahyang, kada jadi apa-apa. Kan kada gampangan pian 6 dalam dunia aja masih tuh. Tadi 3 pada waktu sakaratul maut hanya hendak mati. Bahasa kitanya itu hendak mati. Itu hadis tak. Jadi jadi sahabat apa pulang Rasulullah 3 pada waktu inya di dalam kubur. Di dalam kubur kena disempitkan alam kuburnya. Disempitkan alam kuburnya kena. 1. Yang kedua, Allah Ta'ala kirim kena ular yang ngarannya Syuja'ul Aqra. Ular ini nya tangan bebatis ularnya nih, dan inya membawa cemeti, bahasa kita cambuk daripada kharsani, daripada besi yang panas, daripada api neraka. Gawiannya khusus memukul orang yang meninggalkan sembahyang. Itu gawiannya si ularnya nih. Kukunya si ularnya itu perjalanan sehari semalam, kukunya aja panjangnya. Jadi dia dipukulnya kena 7 petala bumi ini tambus, angkatnya pulang kena lawan kukunya aja. Itu ular ngarannya Syuja'ul Aqra, khusus inya menyiksa orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Kan. Yang ketiga, Allah Ta'ala kirim malaikat, yang mana malaikat ininya khusus juga menyiksa orang yang meninggalkan sembahyang. Kan malaikatnya gini khusus. Kan dalam kubur itu masalah sembahyang aja, beluman puasa lagi, beluman pian. Maguru banyaknya pangsiksaannya. Itu hanya sembahyang. Siksaan sembahyang aja genjingkar kita sudah. Apalagi siksaan yang lain, siksaan menzalimi orang, siksaan ma'anui orang. Ya kalau lah, siksaan menyuntan ampun orang, siksaan merampok, siksaan berzina, ini segala macam. Beluman lagi. Ini hanya masalah sembahyang. Makanya masalah ilmunya Allah Ta'ala itu luas. Karena kawan kita belajar sebenarnya mbak sudah dapat ilmunya sudah cukup kada. Jangan merasa cukup kita dengan ilmu yang ada. Munya kawatah kita jadilah kita seperti gelas lawan teko. Kita jadi gelasnya kosong juga. Jangan jadi teko. Lah, munya kawat gelasnya dikosongi. Maksudnya jangan merasa diri kita ini lebih hebat. Iya kah? Dan kita harus rendah daripada teko. Banyak si teko nengke apa namanya isi ilmunya gelasnya tinggi daripada teko. Nah kita sebagai penuntut ilmu seperti gelas ngeta, tapi punya kawa kosong, jadi siap sudah untuk diisi. Jangan merasa kita ada, jangan merasa kita itu pelajarannya biasa aja, jangan nangka itu. Tapi mudah-mudahan naik kita dengan berkah kita bermajlisan, kampung kita khususnya aman, damai dan sejahtera, dan mudah-mudahan terhindar daripada bala-bala musibah di kampung kita nih, mudah-mudahan. Selanjutnya adalah sebelum mengamalkan amal yang dituntut syariat, engkau tuntut juga untuk mengenal arti hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dengan berkat majelis Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita zahir batin seumur hidup, dosa anak bini kita, dosa anak laki kita, dan dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini hidup sempurna beriman, dan mudah-mudahan mati pun juga kita membawa iman, dan mudah-mudahan kabul segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ala nabi salatullah. La ilaha illallah, ala nabi salamullah. La ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Rahman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa sallam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil wahdi wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi fadlika wa judika wa karamika fi hadzal majlis al mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqah mutaqabbalah nuqaddimu dhalika wa nuhdi ila hadrati sayyidina rasulillah sahibi syafa'atil uzma 'inda Allah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin thumma saw mithla saw bidzalika ila arwah masyayikhina wa walidina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li qarabatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa isqan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim. Allahumma anzil ar-rahmah wan ni'mah wal maghfirah wasyafa'ah wal barakah ala arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma istajib du'aana washfi mardana warham mautana wa yassir umurana waqdi hajatina ya Allah wal hadirin wal muslimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.